selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Saya percaya kalian semua dalam keadaan sehat. Kita akan mulai pelajaran kita hari ini, tapi sebelumnya kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk minggu baru, untuk hari baru. Kami akan belajar, kami berdoa Tuhan pimpin kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk materi hari ini, semuanya bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke anak-anak, kita akan masuk dalam pelajaran hari ini. Silahkan buka buku kalian dari tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Nah, minggu lalu kita sudah belajar banyak tentang alat gerak manusia, khususnya alat gerak pasif. Itulah rangka atau tulang. Nah, untuk minggu ini atau hari ini kita belajar secara khusus tentang alat gerak aktif yang dimiliki oleh manusia. Itulah otot. Nah, anak-anak, berbicara otot manusia itu dibedakan dalam 3 jenis bagian. Yang pertama, itulah otot lurik atau otot rangka. Bentuknya adalah silindris atau memanjang dan memiliki banyak sel. Jadi otot yang pertama itu adalah otot lurik atau otot rangka. Penjelasannya tadi ya. Nah, cara bekerja otot lurik ini adalah ia bekerja di bawah kesadaran atau dia bekerja menuruti perintah dari otak. Di mana otot lurik itu berada anak-anak? Otot lurik itu ada di paha, ada di betis, dan juga melekat pada rangka anggota gerak lain dalam tubuh manusia. Yang kedua, itulah otot polos. Otot polos itu bentuknya adalah gelendong dan kedua ujungnya meruncing. Otot polos ini bagian tengahnya itu menggelembung dan memiliki satu inti sel saja. Otot polos ini bekerjanya di luar kesadaran atau tidak di bawah perintah otak. Jadi bekerjanya di luar kesadaran. Nah, di mana otot polos itu berada, anak-anak? Otot polos itu terdapat pada organ dalam tubuh manusia, seperti saluran pencernaan, saluran peredaran darah, dan juga saluran pengeluaran. Lalu yang ketiga adalah otot jantung, terdapat di jantung. Otot jantungnya itu bentuk atau strukturnya itu sama seperti otot lurik. Nah, otot jantung ini memiliki percabangan, ada cabangnya ya. Otot jantung tidak dikendalikan oleh otak, ingat tidak dikendalikan oleh otak, tapi dia mengikuti cara kerja atau detak jantung. Nah, otot jantung ini sangat istimewa anak-anak. Otot jantung itu dia seperti perpaduan antara otot lurik dengan otot polos tadi. Nah, cara bekerja dari otot ini adalah, atau cara bekerja dari otot, baik otot lurik, otot polos, otot jantung, itu dengan cara berkontraksi. Sehingga otot akan memendek dan mengeras, dan bagian tengah dari otot itu akan membesar. Jadi itu cara kerja dari otot ya. Nah anak-anak, otot ini ternyata dia punya macam-macam geraknya. Ada beberapa macam. Yang pertama itu adalah
abdukasi atau aduksi. Apa itu abdukasi? Abdukasi itu adalah gerakan menjauhi badan. Sedangkan aduksi gerakan mendekati badan. Contohnya adalah gerak tangan sejajar bahu. Itu adalah abduksi. Sedangkan aduksi adalah posisi tangan sikap sempurna. Lalu yang kedua adalah depresi elevasi. Depresi itu adalah gerakan menurunkan, sedangkan elevasi adalah gerakan mengangkat. Contohnya, gerakan kepala menunduk dan gerakan kepala menengadah. Lalu yang berikutnya adalah supinasi pronasi. Supinasi itu adalah gerak menengadahkan tangan, menengadahkan tangan. Sedangkan pronasi adalah gerak menelungkupkan tangan. Tangan ditelungkupkan jadi seperti itu. Lalu yang keempat adalah ekstensi fleksi. Apa itu ekstensi? Itulah gerakan meluruskan anggota tubuh. Contohnya, kita berdiri, kaki kita lurus. Sedangkan fleksi adalah gerakan membengkokkan anggota tubuh. Contohnya, kaki ditekuk saat kita jongkok. Nah, anak-anak, otot adalah alat gerak aktif yang sangat penting dan sangat istimewa, dan perlu dijaga atau dirawat supaya tetap sehat dan bisa berfungsi secara maksimal. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan otot. Yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Jangan paksa otot untuk bekerja secara berlebihan. Yang kedua, melakukan gerakan peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas tertentu. Contohnya olahraga, sebelum dan sesudah harus melakukan pemanasan. Lalu yang berikut adalah melakukan latihan fisik secara rutin. Jadi setiap hari bisa olahraga kecil-kecilan seperti jogging, bersepeda, dan lain-lain. Lalu yang berikutnya adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sehat. Contohnya itu adalah konsumsi makanan 4 sehat, 5 sempurna. Dan yang berikutnya adalah memenuhi kebutuhan cairan tubuh sehingga dapat membentuk otot lebih rileks. Jangan malas minum air putih. Lalu yang berikutnya, gunakan krim khusus otot untuk menimbulkan rasa hangat. Jadi otot bisa diolesi dengan krim khusus yang membuat dia hangat. Nah, anak-anak, itu penjelasan dari saya. Kalian bisa membaca ulang bacaan-bacaan yang ada di pembelajaran 5 dan 6 supaya kalian semakin mengerti apa itu otot, cara kerjanya, dan cara menjaganya. Nah, tugas untuk kalian hari ini adalah silakan kerjakan. Ayo kerjakan halaman 83. Ayo berdiskusi bersama orang tua halaman 86. Dan karyaku halaman 89. Khususnya karyaku, kalian bisa mengumpulkannya di hari Rabu. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Selamat mengerjakan tugasnya. Tuhan Yesus memberkati.